Shalom, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Bukit Zaitun di dalam program 10 menit mudah memahami pelajaran sekolah Sabat. Kembali tidak pernah bosan kami ingatkan bahwa pelajaran ini tidak menggantikan kita belajar secara intensif di rumah pelajaran sekolah Sabat kita. Dan kembali lagi kita di pelajaran yang ke-9 di triwulan ketiga tahun 2023. Dan judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah hidup bijaksana. Ayat ini kita terdapat dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti akan kehendak Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat kita selama pekan ini kembali lagi Paulus menasehatkan kepada jemaat di Efesus bagaimana Paulus melihat bahwa umat-umat Tuhan di Efesus sudah mulai terpengaruh dengan hal-hal duniawi dan juga kepelisiran. Bahkan mereka lebih senang kepada hal-hal yang sering dilakukan oleh orang-orang kafir, yaitu mabuk-mabukan, seks yang menyimpang, pesta pora, dan melakukan hal-hal yang tidak senonoh, yang mengingini kesenangan yang sifatnya hanya sementara saja. Dan sebaliknya, Paulus menekankan bahwa bagi orang-orang yang percaya itu sangat berbeda, bahkan justru harus dihindari. Dan Paulus tertuju perhatiannya kepada anak-anak muda yang mungkin sudah bertobat dan bisa saja mungkin nanti terjerumus kembali sehingga kehidupannya tidak terkendali kembali. Dan nasihat Paulus ini terdapat dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 1 sampai yang ke-20. Inilah yang Paulus sebutkan, bahwa ada perbedaan antara orang-orang kafir dan juga orang-orang percaya. Orang-orang yang percaya tahu bahwa hari penghakiman itu akan datang. Dan bagi orang-orang yang baik ini tersebut tahu bahwa ketika kita melakukan kebaikan, itu tahu membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak baik atau tidak benar. Dan tentunya ini akan menerima upahnya. Nah, sebagai anak-anak terang, umat Allah hidup harus meneladani Allah. Ini kalau kita lihat di ayat yang 1. Sama seperti Yesus yang meneladani Allah, demikian juga umat-umat Tuhan juga harus meneladani Allah. Paulus juga mendorong orang-orang percaya tentunya untuk meneladani sikap Tuhan atau sikap Kristus, ya. Dan hidup di dalam kasih ini merupakan satu bukti nyata kalau kita meneladani Kristus. Dan khususnya, secara khusus Paulus mengatakan di sini adalah anak-anak terang itu harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, lebih khusus lagi perbuatan-perbuatan seksual. Karena seks adalah pemberian Tuhan dan hanya dinikmati dalam konteks pernikahan. Di luar pernikahan itu harus dihindari. Dan bukan hanya perbuatan seks saja yang dibuang, tapi juga perkataan-perkataan yang vulgar, perkataan-perkataan yang kotor. Mengapa? Ada 4 alasan di sini yang Paulus mau sampaikan. Yang pertama, orang-orang yang amoral dan juga vulgar dalam perkataan-perkataan yang tidak baik itu akan dihukum. Itu sebabnya Paulus katakan segera bertobat dan menerima pengampunan dari Tuhan. Yang kedua, alasannya tidak baik oleh karena berkaitan dengan hakikat sebagai anak-anak terang. Ini Bapak Ibu boleh baca di Efesus pasal yang kelima, khususnya ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Anak-anak terang itu tidak pantas berlaku amoral dan juga vulgar dalam perkataan. Menjauhi perbuatan jahat ini tidak berarti membuang orang yang melakukannya. Bukan. Jika orang-orang percaya menjauhi orang-orang jahat, bagaimana orang-orang jahat ini bisa percaya pada Yesus dan diperbarui? Jika tidak ada yang mengasihi orang yang amoral dan juga vulgar juga, siapa yang akan menelanjangi dalam tanda kutip perbuatan-perbuatan orang tersebut?
perbuatan dan orang yang melakukan atau yang berbuat itu adalah dua hal yang berbeda. Perbuatannya itu, perbuatan orang yang tidak baik itu harus ditelanjangi agar orangnya bertobat dan juga datang kepada Yesus untuk menerima pengampunan. Yang ketiga, kenapa alasan bahwa harus menghindari? Anak-anak terang ini tentunya memiliki hikmat dan hidup sebagai anak-anak terang. Menjadi orang yang berhikmat berarti mengutamakan kehendak Allah dalam kehidupannya, dalam seluruh kehidupannya. Ini ayat 17 kalau kita baca. Dan perbuatan amora dan perkataan yang vulgar itu bukanlah kehendak Allah. Tidak harus dihindari sebagai orang yang berhikmat. Dan alasan yang keempat ini tentunya berhubungan dengan Roh Kudus. Anak-anak terang itu tentunya telah dipenuhi oleh Roh. Ini berarti adanya persekutuan di mana pujian ini akan lebih dominan kepada orang dituntun oleh Roh. Dan dipenuhi Roh tentunya berarti hidupnya dipenuhi dengan rasa ucapan syukur. Nah, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita juga ini selalu Paulus memberikan nasihat yang penting. Yang pertama, perhatikan apa yang Paulus sampaikan. Yang pertama adalah perhatikan dengan seksama bagaimana cara hidup, pola hidup dia. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yang kedua, nasihat Paulus katakan jangan menjadi bodoh, tetapi usahakan supaya mengerti kehendak Allah atau kehendak Tuhan. Dan umat Tuhan itu harus menggunakan waktu sebaik-baiknya. Sekali lagi, Paulus menekankan kepada orang-orang percaya untuk lebih mengerti akan kehendak Tuhan dan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ini bagaikan seperti Tuhan menawarkan sesuatu yang sangat berharga. Seperti barang yang walaupun murah, tapi bukan murahan, ditawarkan dengan waktu yang amat singkat. Dan manusia itu harus menerima tawaran ini. Karena waktu yang berjalan di dunia ini sangat singkat, sangat-sangat singkat, dan sangat jahat adanya. Itu sebabnya pergunakan waktu yang tersisa ini. Jangan disia-siakan. Paulus sangat tegas. Bahkan dia tidak kompromi terhadap dosa dan juga kejahatan. Paulus memanggil orang-orang percaya sebagai anak-anak yang terkasih atau orang-orang kudus. Dan mereka harus memancarkan terang itu. Dan hidup di dalam terang itu. Karena itu ada hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang percaya. Ini yang saya sebutkan tadi, yaitu percabulan, kecemaran, keserakahan, dan juga perkataan-perkataan kotor. Jangankan untuk dilakukan, dibicarakan saja nggak pantas. Maka topik-topik seperti tadi, semacam itu, ini subjek yang tak pantas untuk dijadikan bahan obrolan bagi orang-orang anak-anak terang tadi. Sebab itu dilakukan bukan atas dasar kasih yang sejati. Melainkan yang dibicarakan itu mungkin kedagingan, yaitu hawa nafsu dan juga kesenangan diri. Ini yang harus dihindari. Perhatikan apa yang perlu sampaikan. Semuanya harus dihindari. Bukan saja sebagai umat yang kudus, melainkan karena umat yang kudus itu adalah harus hidup sebagaimana seharusnya orang kudus itu hidup. Jika saja ada kerajaan Allah hidup dalam diri anak-anak terang tadi, maka harus ada sebuah transformasi hidup yang niscaya akan terjadi sehingga tidak lagi hidup melakukan hal yang tidak baik itu, tapi menjadi anak-anak melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Hakikat menentukan fungsi. Apa artinya? Tentara hidup sebagai tentara, atlet hidup sebagai atlet, dokter hidup sebagai dokter. Akan terlihat aneh jika artis hidup sebagai seorang tentara. Artinya tidaklah benar jika anak-anak terang itu hidup sebagai anak-anak gelap. Maka sebagai anak-anak terang, hiduplah sebagai anak-anak terang yang hidup dipenuhi oleh Roh dan dituntun oleh Tuhan. Baik dalam perkataan, perbuatan atau tingkah laku dan juga sikap kita menjadi anak-anak yang terang. Demikianlah pelajaran kita, mudah memahami pelajaran sekolah sahabat. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan diisi di kolom komentar. Tuhan memberkati.